Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kejahatan internet oleh oknum hacker pada kasus eKTP di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Yasmi Meska Oktavia, yang kedua, Ahmadiyah Gusti Fahreji, yang ketiga, Angela S. Nabur-Tarigan, yang keempat, Nilda Oktarolenja, yang kelima, Nisa Dila Yuliana, dan yang terakhir, Merly Santi Lestari. Baiklah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di Indonesia ini, kasus kebocoran data pribadi sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi. Contohnya seperti kebocoran data pribadi KTP yang terjadi pada September tahun 2022 lalu. Data yang diunggah oleh akun SSPX diduga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kementerian Sosial ini turut menjadi korban terkait keserentetan kasus-kasus lainnya. File yang diduga berasal dari Kemensos itu berisikan 85 GB data dengan total 102.533.211 data. Adapun format data yang dibagikan oleh hacker tersebut membacakan puluhan juta foto dalam format PNG dan JPG atau foto KTP sebagai sampel bukti klaimnya itu benar. Peretas tersebut juga memberikan keterangan data yang diunggah meliputi NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, dan juga jenis kelamin. Data tersebut diduga bocor dan dijual di situs gelap Press2. Dari peretasan ini, hacker mendapat keuntungan berupa keuntungan finansial dengan cara data tersebut dijual di forum peretas Reddit Forums dengan harga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 87 juta rupiah. Data yang diberikan atau dijual terdiri dari nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor ponsel, nama, email, dan alamat. Dan juga di dalam data tersebut tidak ada password. Hacker juga memberikan 1 juta data sampel secara cuma-cuma sebagai pembuktian dari 279 juta data yang tersedia tersebut. Kebocoran data KTP akibat aksi peretasan oleh para hacker yang memiliki dampak yang sangat merugikan bagi individu maupun pihak yang terkait. Beberapa kerugian yang dapat terjadi akibat kebocoran data KTP oleh hacker adalah sebagai berikut. 1. Identitas yang digunakan untuk kejahatan karena KTP berisi informasi sensitif tentang identitas individu sehingga sangat rentan untuk digunakan dalam bentuk kejahatan dan penipuan. 2. Dapat disalahgunakan untuk tujuan politik. Para hacker dapat menggunakan data KTP untuk daftar target dalam suatu kampanye pilihan umum atau untuk mencari informasi pribadi yang digunakan untuk menekan atau mempengaruhi individu tertentu. Poin kerugian selanjutnya yang dialami oleh para korban yaitu mengalami kerugian keuangan. Para hacker dapat menggunakan data KTP korban untuk membuka rekening bank atau kartu kredit atas nama korban, melakukan transaksi finansial ilegal, atau menipu korban untuk mentransfer uang ke rekening mereka. Selanjutnya, hilangnya privasi dan gangguan psikologi. Para korban dapat merasa terganggu, takut, atau tidak aman karena informasi mereka telah bocor ke ranah publik. Cara yang dapat digunakan untuk memitigasi data KTP dari serangan hacker. 1. Jangan membagikan data KTP atau fotokopi KTP sembarangan. 2. Ganti kata sandi atau password beragam, akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya. 3. Jangan membuka tautan atau link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kenal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. 4. Gunakan perangkat lunak atau software yang legal, sehingga selalu ada pembaruan untuk menambah celah keamanan yang mungkin saja muncul. 5. Hindari penggunaan koneksi internet Wi-Fi di sembarangan tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya.
Dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini sangat memberikan dampak buruk bagi kehidupan korban di berbagai sektor dalam hidupnya, mulai dari potensi penyalahgunaan untuk motif bisnis, politik, hingga intelijen militer. Penyalahgunaan data pribadi ini tidak dapat dipungkiri karena dapat mengancam privasi seseorang karena memuat data-data penting. Dan untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mitigasi yang telah dianjurkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.